Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi Kusumaning Ayu dengan NIM 210201011, dosen pengampu Delovita Ginting, MSI. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul USG atau ultrasonografi. Yang pertama ada pengertian USG. Ultrasonografi medis adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot. Ukuran mereka, struktur, luka, dan patologi membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. USG bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrason melalui sebuah transducer dengan media perantara gel. Kemudian gelombang ultrason tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk gambar sebuah layar. Yang kedua ada prinsip kerja USG. Pada pemakaian USG, prinsip kerjanya adalah dengan gelombang ultrasonik yang diaktifkan dengan kristal yang mengandung gelombang listrik. Komponen yang disebut transducer berfungsi sebagai pemancar dan penerima gelombang suara. Generator pada mesin menghasilkan pulsa listrik, dan listrik tersebut diubah oleh transducer menjadi energi akustik yang dipancarkan pada bagian tubuh yang hendak diperiksa dengan arah tertentu. Energi ini kemudian akan dipantulkan, sementara sebagai lainnya akan merambat menembus jaringan sehingga memunculkan berbagai macam pantulan sesuai dengan jaringan yang dilewati. Pantulan-pantulan tersebut lalu memantulkan kepada transducer yang kemudian diubah menjadi pulsa listrik yang diperkuat oleh ditampilkan pada layar oscilloscope. Yang ketiga ada cara kerja USG. Yang pertama ada transducer. Transducer merupakan komponen pada alat USG yang berbentuk gagah pipih yang mudah digenggam oleh tangan. Ujungnya berbentuk hampir setengah yang ditempelkan di dinding bagian perut atas atau bawah. Gelombang ultrason akan masuk ke bagian tubuh yang dipantulkan kembali sehingga struktur organ dapat terlihat di monitor. Yang kedua ada monitor USG. Monitor USG berfungsi untuk memperlihat gambar hasil dari transducer. Monitor USG yang normal berbentuk piksel hitam putih. Butuh keahlian khusus untuk membaca hasil USG, terutama oleh dokter spesialis kandungan atau dokter spesialis radiologi. Yang ketiga ada mesin USG. Mesin USG memiliki CPU dan komponen gelombang-gelombang elektrik dan memantulkannya dari dan ke transducer. Yang keempat ada jenis-jenis USG. USG studi. USG studi merupakan alat USG dengan hasil yang terbilang kurang detail. USG 3D, hasil dari gambar USG 3D menghasilkan gambar 3 dimensi yang lebih detail. USG 4D, USG 4D terbilang yang paling canggih di antara alat USG lain. Hasil yang diberikan sangatlah detail hingga ke bagian-bagian lebih kecil. Ini adalah contoh gambar dari jenis-jenis USG. Yang terakhir ada prinsip fisika merawat alat USG. Yang pertama, kita perlu melakukan perawatan monitor yang berfungsi menampilkan gambar hasil USG. Perawatan monitor cukup mudah, hanya perlu membersihkan menggunakan kain halus atau tisu. Anda tidak perlu menggunakan alkohol untuk membersihkan monitor karena bisa merusak lapisannya. Ada juga transducer yang merupakan komponen paling penting dalam alat USG. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan perawatan dengan benar. Transducer perlu treatment, pembersihan usai pemakaian, jangan sampai transducer mengering. Yang ketiga ada juga konsol atau tombol fungsi untuk perawatannya. Anda hanya perlu memastikan bahwa tombol ini tidak terkena cairan jelly. Bersihkan komponen ini secara berkala. Yang keempat, ada komponen mesin. Mesin USG mirip seperti rangkaian komputer pada umumnya. Perawatannya cukup dengan menempelkan mesin di ruangan ber-AC. Kemudian pastikan mesin terhindar dari debu
dan kotoran. Yang kelima, ada printer. Alat ini menggunakan untuk mencetak hasil USG. Sama seperti printer pada umumnya, Anda hanya perlu perawatan sederhana yang memastikan produk tidak berdebu dan tinta tidak kosong. Ini adalah contoh gambar alat USG dan hasil USG. Sekian materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.